Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, saham alat berat ini diperkirakan bakal menghadapi tantangan pada tahun 2024. Tetapi apakah ini sebenarnya menjadi momen yang bagus untuk beli kedua saham yang akan kita bahas ini? Karena memang kedua saham ini memberikan dividen yang rutin. Simak selengkapnya. Jadi bisnis alat berat ini memang mengalami tekanan yang bisa dibilang cukup berat ketika tren harga batu bara mulai melandai, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu bahwa permintaan alat berat ini sebenarnya tiba-tiba melonjak karena ada kenaikan produksi dari batu bara. Namun, apakah berarti prospek dari saham alat berat ini akan suram? Nah, padahal sebenarnya ada dua saham alat berat yang memang rutin bagikan dividen jumbo. Nah, bagaimana prospek keduanya dan siapa sih sebenarnya yang terbaik dari kedua saham tersebut? Nah, jadi kedua saham itu adalah saham yang memang pemain besar yakni United Tractor dan yang berkode UNTR yang kemudian menjual produk alat berat Komatsu, kemudian ada UD Truck, Scania, Bomac, dan Tadano. Lalu ada juga PT Hexindo Adi Perkasa dengan kode Hexa yang menjual produknya atau produk alat berat dalam merek Hitachi. Lalu bagaimana kedua saham ini, mana sebenarnya yang lebih oke? Yang pertama kita akan bahas saham United Tractor atau dengan saham kode UNTR. Nah, ini memang saham yang bisa dibilang bukan sekedar emiten alat berat. Memang total perseroan saat ini memiliki 6 lini bisnis, yaitu penjualan mesin konstruksi, kemudian kontraktor pertambangan, tambang batu bara, tambang emas, konstruksi industri, dan energi. Nah, meskipun begitu, sebenarnya teman-teman, mayoritas bisnis UNTR ini tetap penjualan alat berat yang terintegrasi dengan kontraktor pertambangan. Nah, jadi 74%-nya ini pendapatan dihasilkan dari dua lini bisnis tersebut. Lalu bagaimana prospek UNTR di 2024? Nah, salah satu tantangan terbesar dari alat berat dalam 3 tahun terakhir yaitu hadirnya produk China dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, sementara itu, Direktur United Tractor, Irwanto, mengakui bahwa pangsa pasar Komatsu ini memang sempat turun di bawah 25% karena produk Cina tersebut. Akan tetapi, perseroan telah bekerja sama atau bekerja keras dengan prinsipal dari Komatsu ini untuk membuat produk yang lebih relevan. Nah, jadi produk ini juga dari skala ekonomi jelas lebih murah. Nah, dengan begitu, di tahun 2023 kemarin, pangsa pasar Komatsu ini kembali naik menjadi 31%. Nah, meskipun teman-teman kalau kita perhatikan bahwa pangsa pasar ini sudah kembali naik, namun proyeksi kinerja di 2024 ini memang masih terbilang melambat. Nah, jadi masih dari direkturnya mengatakan bahwa pihaknya masih mematok target penjualan Komatsu sebesar 4.000 unit. Nah, angka ini lebih rendah 25% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Nah, lalu pendapatan dari penjualan order deal, kemudian jasanya ini juga diproyeksikan turun, teman-teman. Turunnya itu 5%. Nah, menurut direkturnya itu yang bernama Iwan Hadiantoro ini, dia mengatakan bahwa kami mematok target lebih rendah karena adanya penurunan aktivitas di sektor komoditas akibat harga batu bara yang mulai lebih rendah, serta pemilu. Nah, dalam public expose-nya teman-teman dia mengatakan begitu. Nah, untuk itu di bisnis lainnya teman-teman kalau kita perhatikan mereka juga pasang target yang tumbuh moderat. Nah, jadi seperti sektor kontraktor pertambangan misalnya perseroan menargetkan hanya tumbuh 5% hingga 10%. Lalu dari bisnis lini produksi batu bara itu perkiraan hanya tumbuh 7%. Dan tentu saja yang paling agresif ini adalah dari penjualan emas melalui anak usahanya ini naik diproyeksikan 34% menjadi 235.000 ons. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita mencoba untuk berasumsi jika lini konstruksi industri dari energi ini dianggap tumbuh
stagnan seperti 2023, nah itu artinya pendapatan United Tractor sebelumnya yang eliminasi ini nih 4,5% menjadi 160 triliun. Nah, jadi asumsinya ini bahwa pendapatan United Tractor itu tumbuh 60% dari pendapatan yang sebelum eliminasi. Nah, artinya pendapatan 2024 ini turun sekitar 0,11% menjadi 128,4 triliun. Nah, bila kita rata-rata net profit margin-nya ini 16%, artinya laba bersihnya juga akan turun sekitar 0,29% menjadi 20,5 triliun. Nah, akan tetapi teman-teman perhitungan ini mengesampingkan fluktuasi dari harga batu bara yang memang bisa terjadi di sepanjang tahun 2024 ini teman-teman. Nah, berarti prospek dividen 2025 nanti itu sekitar 2000-an atau 2.700 per saham. Nah, bila kita membeli harga saat ini ya teman-teman, nah maka potensinya ini sebenarnya dividen yield-nya ini masih sekitar 11% atau dengan akumulasi interim dan finalnya teman-teman. Nah, tentu saja hitungan proyeksi ini bisa dibilang sangat optimis atau cukup optimis ya teman-teman, karena memang konsensus analis itu mencatat bahwa penurunan pendapatan ini bisa sebesar 9% atau mencapai 10%. Nah, jadi menjadi 116 triliun. Nah, sedangkan laba bersih itu diproyeksikan turun menjadi 16,53 triliun atau turun 19%. Nah, di luar faktor fundamental, sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa bikin harga saham United Tractor ini meroket, teman-teman. Yang pertama, ini United Tractor ini sebenarnya tengah mempersiapkan produk ekskavator listrik. Nah, ini lagi seksi ini, teman-teman. Nah, jadi perseroan juga sedang melakukan uji coba untuk menghitung efisiensi produk tersebut. Serta memang model bisnisnya juga dia hitung. Lalu untuk perseroan juga sebenarnya sudah memiliki ekskavator hybrid yang mana ini terbukti lebih efisien. Nah, sejauh ini memang hybrid ini sudah terjual sekitar 80 unit di 2023. Nah, sebenarnya produk ini bisa dibilang lebih hemat sekitar 18% atau bahkan mencapai 20% pada penggunaan bahan bakar. Nah, tentu saja ini menarik, teman-teman. Nah, kemudian prospek yang kedua adalah United Tractor ini juga sedang menjajaki akuisisi sektor mineral non-coal seperti emas dan nikel. Nah, jadi hal ini sebenarnya bisa menjadi lanjutan dari aksi ekspansi United Tractor pada dua tambang emas, kemudian Arco dan juga perusahaan panas bumi seperti Supreman Energy hingga perusahaan nikel. Selanjutnya, teman-teman, kita bakal bahas yang kedua adalah saham Hexa. Nah, memang secara bisnis, Hexa ini sebenarnya memiliki perbedaan dengan United Tractor. Jadi, bisa dibilang dari bisnis alat berat, Hexa ini salah satu saja kompetitor dari United Tractor. Nah, untuk kinerja perseroan hingga April-Desember 2023 ini, sebenarnya kinerja Hexa ini terbilang bagus ya teman-teman bila dibandingkan dengan United Tractor. Nah, pendapatannya ini bisa tumbuh 16% menjadi 478 juta US dollar, sedangkan laba bersih ini tumbuh 25% menjadi 43,85 juta US dollar. Nah, tentu saja bila dibandingkan secara apple to apple memang dari segi penjualan alat berat teman-teman, United Tractor ini terbilang masih unggul, baik itu dari pertambahan pendapatan yang mana ini tumbuh 17% menjadi 61 triliun dan meskipun dari laba bersih terbilang naik 5,61 triliun. Nah, tetapi kalau kita bicara prospek, manajemen Hexa ini juga sebenarnya menilai sama dengan United Tractor tadi, teman-teman. Jadi, perseroan sebenarnya melihat adanya potensi penurunan yang mana ini turunnya terlebih dahulu. Nah, sementara itu Direktur Hexa sendiri yang mana ini mengatakan bahwa tren penurunan harga batu bara sepanjang 2023 ini juga berimbas pada bisnis alat berat mereka secara umum. Nah, meskipun begitu memang mereka menilai bahwa Hexa ini menilai bahwa permintaan alat berat ini sebenarnya cukup tinggi. Tetapi hal ini
terlihat dari event Mining Expo di 2023. Nah, sebagian besar pemain di sektor tambang sebenarnya terbilang optimis dengan meskipun harga batu bara bisa berada di level yang lebih baik lagi. Nah, untuk itu pihak Hexa ini juga sebenarnya optimis akan membaiknya kondisi bisnis alat berat yang mana mereka memproyeksikan juga sebenarnya mereka bisnisnya akan lebih baik. Nah, sementara Hexa juga sebenarnya sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi tren persaingan di industri alat berat ini, teman-teman. Salah satunya adalah dengan menambah lini usaha dengan penyewaan. Jadi nggak hanya menjual, tapi juga lini bisnisnya ini menjual atau menyewakan alat berat. Nah, jadi dalam keterbukaan informasi, Dwi Sasono mengungkapkan bahwa kondisi pasar alat berat tidak selamanya baik. Jadi, dalam periode tertentu akan ada yang namanya siklus penurunan. Nah, oleh karena itu teman-teman, Hexa berusaha memberikan berbagai alternatif untuk solusi kepada pelanggannya. Salah satunya adalah dengan sewa alat berat tadi. Jadi nggak perlu menjual, tetapi mereka menyediakan sewa. Nah, bisnis rental ini sebenarnya dibuat bukan untuk bersaing dengan penjualan alat berat yang memang sudah mereka punya, teman-teman. Tetapi ini untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, di mana pelanggan pun sebenarnya sudah memiliki perhitungan atau hitungan-hitungan kos tertentu sesuai dengan keputusan bisnis mereka, baik yaitu untuk membeli atau untuk menyewa. Nah, di luar alat berat Hitachi ini sebenarnya Hexa juga sedang menggarap penjualan truk Foton, yang mana ini disebut memiliki margin keuntungan yang terbilang bagus dibandingkan dengan penjualan alat berat seperti ekskavator. Nah, sementara itu, jika dibedah secara dalam persegmen bisnis bahwa kinerja lini bisnis Hexa ini terbilang menarik, teman-teman. Jadi perseroan ini punya 3 lini bisnis. Jadi penjualan alat berat, kemudian under deal, dan juga jasa pemeliharaan. Nah, secara pendapatan penjualan alat berat ini memang yang terbesar. Jadi hingga kuartal 3 2023 ini memang mampu tumbuh sekitar 20% menjadi 316,7 juta US dollar. Akan tetapi dari segi laba bersih malah laba usaha maksudnya ini mengalami penurunan hingga 5,9% menjadi 17,21 juta US dollar. Nah, dari sisi margin keuntungan tentu saja ya di kisaran 5 hingga 6%, teman-teman. Nah, tetapi menariknya teman-teman, bisnis under deal ini memiliki margin yang bisa dibilang lebih besar, yakni mencapai 28,5%. Nah, sehingga laba bersih dari bisnis under deal ini justru berkontribusi besar terhadap kinerja dari Hexa ini. Kemudian dari jasa pemeliharaan mencatatkan margin yang lebih tinggi 38,37%, tetapi kontribusinya sangat kecil juga, teman-teman. Nah, adapun proyeksi kinerja Hexa ini di 12 bulan terakhir atau TTM Maret hingga Maret 2024 ini mencatatkan kinerja atau pertumbuhan yang positif. Jadi pihak Hexa memproyeksikan pertumbuhan mencapai 12% atau 11,9% tepatnya, menjadi 11 triliun. Bila dibandingkan dengan year on year itu dengan 2022 lalu sekitar 9,8 triliun. Nah, kemudian dari segi laba bersih ini naik 16,52% sehingga menjadi angkanya itu 938 miliar rupiah. Nah, dengan demikian teman-teman, dividen Hexa pada 2024 ini bisa kita asumsikan dengan dividen payout ratio sekitar 80% dari laba bersih, maka asumsi juga laba bersihnya ini full year 2023 itu sekitar 1.116 per saham. Nah, maka kita bisa simpulkan atau kita proyeksikan bahwa dividen per saham itu sekitar 893 per saham, atau dengan dividen yield ini per harga penutupan Februari kemarin sekitar 15%, teman-teman. Ya, ini sebenarnya sangat menarik. Kalau bisa kita simpulkan dari kedua saham ini tadi, yakni United Tractor dan Hexa ini, sebenarnya kedua ini bisa dibilang ada keseimbangan. Jadi yang pertama bahwa keduanya ini adalah sama-sama market leader.
Meskipun dari skala bisnis, United Tractor ini terbilang lebih tinggi di sektor alat berat ya teman-teman. Kemudian keduanya juga sebenarnya emiten yang rutin bagikan dividen dalam porsi jumbo. Nah, perbedaannya teman-teman dari segi bisnis sebenarnya. Jadi Hexa ini tipikal bisnisnya ini terkonsentrasi pada bisnis alat berat, sedangkan United Tractor ini sebenarnya punya bisnis yang terintegrasi dengan alat berat seperti kontraktor pertambangan, kemudian punya lahan tambang juga, serta kontraktor pada industri maupun energi. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman dari segi valuasi sebenarnya kedua ini punya kemiripan dari dividen yield tadi. Hexa tentu saja lebih tinggi ya valuasinya, sekitar 15% dividen yield-nya. Kemudian dari United Tractor ini sendiri ya sekitar 9%. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita perlu melihat prospek ke depan. Ini kalau kita bicara prospek dividen ya. Jadi Hexa bisa dibilang lebih menjanjikan dengan proyeksi tadi 15%. Nah, sedangkan United Tractor ini dengan asumsi tadi interim dan yang akan dibagikan 2024 ini, maka dividen yield-nya ini sekitar 11%. Nah, sedangkan kalau untuk valuasi saham sendiri, teman-teman, kita coba memproyeksikan bahwa Hexa dan United Tractor ini berada di bawah harga wajarnya atau masih dibilang under value ya, teman-teman. Tetapi kalau kita menggunakan proyeksi 2023 dan juga 2024, maka sebenarnya rata-rata PE ratio-nya ini dalam 5 tahun terakhir keduanya ini memiliki harga wajar, teman-teman. Jadi sorry, bukan harga wajar, tetapi bisa dibilang di bawah harga wajar. Nah, Hexa ini sendiri, kalau kita tadi lihat rata-ratanya itu, teman-teman, dalam 5 tahun terakhir, harga Hexa ini sendiri, harga wajarnya itu di 7.097 per saham. Nah, sedangkan dari United Tractor sendiri kurang lebih 44.500 per saham. Tetapi tentu saja itu belum tercapai, belum pasti tercapai di 2024 ini. Dan kita pasti melihat prospek ke depan dan mesti bersabar menunggu. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari valuasi secara discounted cash flow dengan simply Wall Street-nya, jadi harga wajar United Tractor ini sebenarnya di kisaran 28.000 per saham. Nah, sedangkan untuk Hexa ini sendiri tentu saja lebih besar, yakni di 18 ribuan per saham. Nah, tentu saja teman-teman, kalau kita memberikan berinvestasi itu nggak cuma prospek bisnis dan valuasi, dan juga fundamental. Jadi kita perlu mempertimbangkan 3 hal. Ini fundamental bagus, kemudian valuasi sedang murah, dan juga prospeknya. Kalau kita lihat tadi ulasan dari kedua emiten ini sebenarnya dari prospeknya terbilang menghadapi tantangan di 2024. Nah, jadi kita mesti berhati-hati. Nah, oleh karena itu teman-teman, kira-kira pilih yang mana nih? Jadi pilih saham Hexa atau United Tractor? Jadi tulis di kolom komentar ya teman-teman.